Seberapa mengerikan perkembangan AI sekarang? Tenang, ini video bukan cuman basa-basi, cuman ngasih lihat oh AI bakal gini, enggak. Gue mau ngajakin kalian untuk tur ke beberapa tools AI yang udah gue pakai. Dan apakah ini sudah ke perkembangan AI yang lebih ngeri? Enggak. Ini masih, ya kalau masih dibilang basic, ini tuh udah intermediate menuju advance lah. Gue bikin video ini simple karena gue ngelihat orang-orang di Indonesia, saudara-saudara gue satu tanah air ini nih, masih sibuknya banyakan belajar bikin prompt. Ya Allah, bener gak sih Di? Masih banyak orang belum bisa bikin prompt. Padahal sekarang kita bahkan udah bisa nyuruh AI tanpa pakai prompt, pakai automation namanya. Jadi gue akan kasih lihat ke kalian biar kalian tuh bisa tahu apa yang harus dipelajarin dan kalian juga bisa mempersiapkan diri kalian biar nggak digantiin sama AI, oke? Dan gue nggak akan bikin kelas AI di sini. Paling gue tambahin modul kalau misalnya gue rasa perlu di Akademi Kreator sama Akademi Marketer. Nah video ini nggak ada jualan AI-nya sama sekali. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam tools yang pertama. Oke, kalian nih harus bisa belajar yang namanya N8N ya. Jadi ini adalah tools yang tidak perlu pakai code. Ada sih, lu harus ngerti sedikit tentang Python ya. Ini gue bikin automation yang simple aja buat contoh ke kalian. Jadi misalnya gue mau bikin konten tentang kucing ya. Kucing ini gue kan biasanya kalau mau bikin konten tuh harus pergi ke ChatGPT, terus abis itu gue ketik-ketik chatnya, promptnya, dan akhirnya jadi prompt sendiri. Nah ini kita bisa bikin bahkan cuman dengan satu komen simple atau di schedule kan. Ini bisa dapetin script untuk kucing yang nantinya bisa diproses sama videographer gue. Nah ini gue kasih contohnya, ini gue pakainya N8N plus gue tembak ke Telegram ya. Nah ini contohnya, ini automationnya jalan. Gue misalnya asal aja nih, gue bikin satu bot khusus buat generate prompt. Nih contohnya kayak, oi. Nah nanti promptnya dia bakalan ngomong nge-prompt yang bener, golbok. Bukan goblok ya, golbok. Nah kenapa? Karena gue udah setting kalau promptnya gak sesuai dengan yang gue suruh, gak bakal generate. Nah sekarang kita masukin ke generate. Nah kita lagi nunggu, lihat nih. Dalam waktu beberapa saat, lihat nih ini 12.40. Nanti kalau misalnya dipotong sama videographer gue, editor gue nanti lihat di 12 berapa. Lihat nih, promptnya langsung jadi muncul keluar. Nah lu lihat kan tuh, dalam waktu kurang dari 1 menit sebenarnya, ini langsung jadi promptnya. Tanpa gue harus buka GPT, nge-prompt dan lain-lain. Ya, ini pakai N8N, kalian harus belajar ya. Banyak banget tutorial di YouTube. Dan gue saranin kalian spend waktu banyak banget di situ ya. Nah bayangin ini jadi voice overnya ini langsung dilempar ke CapCut. CapCutnya langsung text to audio, langsung dibikin subtitle, dan langsung dicari footage-nya yang bisa bikin konten kucing seperti ini. Nah ini gue udah coba beberapa hasil jadinya, iseng aja ini gue bikin. Kita play ya. Spend nearly 70% of their lives sleeping, recharging for playful bursts of energy. Their remarkable agility lets them jump up to 5 times their height. With unique vocalizations and subtle body language, cats communicate in mysterious ways. These fascinating creatures continue to amaze us every day. Sesimpel itu bikin kontennya. Bahkan kalau misalnya lu udah belajarnya lebih detail lagi untuk automationnya, kalian bisa bikin gak perlu diedit sama sekali. Langsung bener-bener jadi. Ini contoh yang gue buat video tanpa nge-prompt, hanya sekali generate. Lihat, ini gue gak ngedit sama sekali. Lu gak ada ngedit kan Di? Langsung jadi semua ini tanpa ngedit. Tapi memang harga untuk bikin satu video gini masih mahal, sekitar 40-50 ribu per videonya. Seperti itu semengerikannya. Dan ada yang lebih ngeri lagi AI-nya. Ini kan masih di dunia web 2. Sekarang ada AI yang akan gue tunjukin di dunia web 3. Pakai laptop satu lagi karena memang gue ini bukan mau bilang oh mentang laptop lu 2 ya, kagak goblok. Gue buat pakai laptop 2 karena buat security. Kalau yang buat crypto tuh bagusnya beda device gitu. Nah sekarang gue buka laptop yang satu lagi nih ya. Nah kalau di dunia web 3 which is di dunia blockchain atau crypto, ini udah ada namanya Sally Terminal. Ini gue kenal yang punyanya juga. Jadi ini AI agent untuk kesehatan guys. Jadi kalian bisa nanya-nanya kesehatan seperti ini. Contohnya gue mau tanya, apakah meminum vitamin C 1000 dan vitamin D 10.000 IU itu aman? Enter. Jadi dia memang khusus kesehatan. Jadi si AI agentnya ini tuh diajarin beberapa jurnal-jurnal tentang kesehatan dari hasil penelitian-penelitian orang, dimasukin ke dalam otaknya dia, akhirnya dia bisa ngasih saran-saran kesehatan yang lebih komprehensif. Bedanya apa sama GPT? Kalau GPT itu terlalu global, ya kan kadang bisa salah juga. Tapi kalau AI agent ini udah diajarin banyak sekali jurnal-jurnal. Kalian bisa lihat di Sally Terminal. Ini hasilnya nih. Nah, udah bisa bahasa Indonesia juga dan lain-lainnya juga. Nah, bayangin kalau misalnya kalian
pakai AI-nya ini, terus nanti someday dia bisa connect ke Apple Health atau kalau gue pakai Garmin ya. Jadi dia bisa kasih saran secara otomatis pengembangannya seperti itu. Dan gue pribadi kalau misalnya ada AI agent yang nempel di handphone gue atau ada di jam tangan gue, dia bisa ngasih tahu, lu kemarin tidurnya jelek nih, lu harus tidur siang lagi, makanya jangan kebanyakan nonton Naruto udah tamat, lu tonton lagi gitu loh, mendingan nonton One Piece gitu kan. Iya, gue seneng sih. Terus yang kedua ada lagi namanya AI Vina. Jadi lu cuma modal handphone nih, terutama buat orang-orang yang concern sama kesehatan kayak gue ya. Lu kalau misalnya makan nih, lu buka aplikasinya Vina, terus abis itu lu foto, kan ada tuh kayak kangkung, selada, sawi, brokoli, dan bayam gitu kan. Nanti si Vina ini bisa ngelihat nutrisinya gimana, health score-nya berapa untuk dari makanan ini. Jadi cocok banget buat yang concern sama kesehatan. Nih gue kasih contoh video demonya nih. Ini ada AI namanya Vina nih guys, AI Web3 nih. Dia bisa ngelihat nutrisi dari sebuah makanan gitu nih. Kita coba foto KFC. Oke. Kita analisa. Dia bakalan menganalisa foodnya. Nah, lihat nih AI-nya nih. Tuh, bisa ngelihat health score-nya. Ada assessment dan lain-lain. Coba turun lagi. Tuh. Itu guys. Nih, Vina. Nah, dua itu tuh, Sally sama Vina itu sangat bagus buat orang-orang kayak gue yang concern sama kesehatan. Selanjutnya, kita akan masuk ke yang dunia kripto untuk ke tradingnya. Nah, ini dia, ada namanya Gigabrain ya, Gigabrain. Nah, Gigabrain ini adalah AI agent yang bisa ngasih kita pandangan market kripto tuh lagi kayak gimana. Makronya sih masih belum dibikin ya, makro analisisnya seperti apa, nganalisa koin seperti apa. Sampai bahkan kita bisa dapetin alpha atau calls harus beli apa, TPSL di mana. Bahkan kita cuma satu kali klik, terus abis itu kita langsung bisa open posisi di sebuah decentralized exchange gitu ya. Dan ada namanya auto trade, jadi kita cuma masukin duit doang ke situ, nanti si AI agentnya sendiri yang nge-trade seperti itu. Nah, jadi kalian harus pikirin yang technical analysis itu aman apa enggak nih dengan adanya si Gigabrain ini. Kita bakal lihat di alpha nih ya. Kita akan masuk pertama kali kita di chatnya dulu. Nih chatnya seperti terminal biasa. Kita langsung coba aja kayak what's happening in the market. Langsung kita running prompt-nya. Nah, lu udah bisa lihat di sini dia langsung generate tuh, ada market sentiment natural to bearish bla 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 bla. Terus Bitcoin gimana pergerakannya, institutional investor seperti apa. Ini rangkumannya bisa lu lihat ya. Terus habis itu ada news seperti ini, news lu bisa baca. Jadi ibarat kata gue bangun pagi yang biasanya gue ngeliatin Twitter atau baca-baca berita, gue langsung lihat ini aja, ada news apa kayak gitu. Ada researchnya juga bisa dilihat dan ada sumbernya juga. Kayak ini masih biasa lah ya. Nah, yang keren adalah ini alpha. Jadi alpha ini tuh si AI agentnya itu diajarin cara technical analysis, ngelihat tren, sentimen dan lain-lainnya, terus ngasih tahu ke kita apa yang harus beli di harga berapa, take profit di berapa, stop loss di berapa. Kalian bisa lihat di sini nih, cakep banget. Lihat, kita disuruh beli BTC swing long, artinya BTC kemungkinan besar akan naik gitu kan. Nah, dilihat tesisnya apa sih yang bikin BTC udah clear the 104,000 first resistance and pivot at 105,000 di 4 hour chart. Nah, terus ada trend 4 hournya strong, ada pattern ini kayak gitu. Terus dia kasih juga invalidation. Trade ini bakalan invalid atau gagal kalau apa nih alasannya nih. Ada technical analysis dan lain-lainnya. Live statusnya seperti apa? Maintain, aktif, entry price dan lain-lain. Entry price-nya ini ada take profit di berapa, stop loss-nya di berapa durationnya 1-3 days, leverage-nya kali berapa, confidence score 80%. Ini leverage ya, jadi futures kalau yang muslim harusnya nggak boleh. Nah, ini banyak banget tuh calls-nya. Ada ton coin, say, tuh ton lagi, virtuals dan lain-lainnya. Ada yang short, ada yang long gitu. Dan yang mantapnya lagi adalah ini kalau lo mau open trade, lo tinggal klik open trade. Terus habis itu kita tinggal pilih aja lu mau masukin berapa, 50, 100, $200, $500, $5,000 dan lu tinggal klik mau leverage-nya berapa, ya kan? Tinggal klik twing. Jadi nanti dia akan stop loss sendiri, take profit sendiri kalau udah invalidasi atau udah rugi atau udah cuan kayak gitu. Enaknya kayak gitu. Bayangin, satu klik doang, push, langsung bisa lo nge-trade gitu. Nggak pusing. Jadi kita dibikin makin manja gitu ya. Terus ada lagi yang namanya auto trade. Auto trade ini enaknya adalah kalau tadi kan kita dapat alpha terus kita klik. Kalau ini enggak, kita cuma masukin duit doang. Ya. Ini gue nggak masukin duit karena kan ini perps atau futures gue nggak bisa karena muslim kan. Nah, nanti dia otomatis trade, jual beli, tinggal dilihat nanti cuan kita ada berapa. Seperti itu. Itu AI sudah sengeri itu guys. Jadi kalian
Kalian udah punya belum skill yang gak bisa digantiin sama AI? Bahkan sampai cari duit aja udah bisa dibiarin sama AI. So, menurut gue satu-satunya hal yang gak bisa digantiin AI adalah interaksi antar manusia. That's why gue selalu menyarankan semua orang yang punya kesempatan dan mau, bangunlah personal brand.